buat temen-temen nggak usah khawatir kalau ada yang bilang kucing bisa buat orang nggak bisa punya anak atau yang punya asma. Intinya adalah kucing itu yang penting bersih. Benar. Jadi teman-teman semua ya, buat teman-teman semua yang ragu-ragu memelihara kucing ya kan, karena takut nggak bisa punya anak, itu yang terpenting itu adalah kita menjaga kebersihan kucingnya ya. Hai, selamat siang semuanya Sobat Meong. Ketemu lagi sama aku Tia di channel Mandi Kucing. Kali ini seperti yang aku janjikan tadi, kita kedatangan seorang tamu. Tamu kali ini groomer juga yang hits juga di Balikpapan, yaitu groomer Jasmine. Nah, sekarang kita kenalan dulu yuk sama pemilik groomer Jasmine ya. Mbak, siapa namanya Mbak? Melinda. Mbak Melinda. Kalau biasa dipanggil Mbak Jasmine. Gitu. Nah, itu dia. Aku tuh kenalnya sebenarnya Mbak Jasmine. Bener gak? Ya taunya memang pada Jasmine. Jadi groomingnya Jasmine. Ini grooming Jasmine ini kalau di Balikpapan terkenal memang dia groomingnya bersih banget ya teman-teman ya. Pokoknya kualitasnya oke. Nah, ini kalau nggak salah dikenal dengan nama apa Mbak? Slogannya groomingnya Mbak? Grooming di kami bukan mandi biasa. Grooming kami bukan mandi biasa. Jadi mandinya luar biasa. Dan kali ini kalau nggak salah aku dengar itu grooming baby ya bilangnya. Cuma nama ini aja sih. Ya biasa seru-seruan aja sih. Iya. Kalau iya benar-benar. Aku kalau misalkan ngelihat iklannya di Facebook kan, suka ngelihat ada tulisannya itu grooming baby, ya kan, lucu banget. Nah, sekarang cerita dulu dong Mbak. Kenapa sih memilih grooming? Memilih grooming ya karena grooming itu merupakan treatment yang wajib buat kucing. Kalau kita punya peliharaan, punya pet, entah itu kucing, anjing, kelinci itu setidaknya minimal sejelek-jeleknya 1 bulan sekali itu di grooming. Kalau misalnya kotor itu cepet-cepet di grooming, jangan sampai kucing itu bulunya lepet, gimbal, kotor banget, baru dengan paniknya bawa ke salon kucing, bilang kucing saya gini. Kalau udah terlanjur parah, itu nanti perawatannya malah repot. Ini dari tahun berapa bisnisnya? Kalau kucing sendiri itu sekitar 3 tahunan lebih lah, 2017 akhir. Dulu kalau misalkan mau jemput grooming kan itu berdua ke rumahku guys. Mereka baliknya juga berdua, so romantis kayaknya. Nah, terus kenapa namanya Jasmine? Jasmine itu sebenarnya udah usaha dari kita pacaran. Awal kami pacaran itu kita emang ada usaha bareng sih. Nah terus kira-kira nih yang udah jalanin 3 tahun ini, kira-kira visi misi kedepannya buat grooming Jasmine sendiri apa sih? Pengen bikin apa atau pengen ngegedein lagi usahanya? Kayaknya belum. Sebenarnya sih kedepannya pengen banget punya mini klinik gitu ya, yang kecil. Jadi ada dokter hewan yang memang khusus. Kita selama ini sih emang ada dokter hewan, cuma dia cuma sometimes aja kalau misalnya kita ada customer yang memang butuh tindakan. Jadi kalau misalnya ada treatment jamur nih, kita emang bener-bener dampingi sampai tuntas. Tapi ya sampai tuntas itu bukan berarti kucingmu kamu taruh di tempat saya yang rawat, enggak. Jadi kucing dibawa ke kami, terus kita kerjakan, dibantu dokter ya, disuntik, terus dibawa pulang, nah itu dirawat. Nah dalam perawatan itu biasanya kita komunikasi nih sama ownernya sampai dengan kucing itu sembuh. Tapi ya komitmen, karena intinya adalah hewan peliharaanmu adalah tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab siapa-siapa, bukan tanggung jawab dokter, juga bukan tanggung jawab groomer. Benar-benar. Jadi teman-teman kalau misalkan punya kucing yang bermasalah sama kesehatannya, mau jamur, mau kutuan ya, itu tetap nggak bisa hilang dalam 1 kali ya Mbak ya. Nah itu harus bertahap, dan kita juga tetap harus komunikasi sama groomersnya gitu kan. Jadi jangan tiba-tiba udah di groomer 1 kali, habis itu udah ya Mbak ya. Berharapnya langsung sembuh ya, kayak ibu peri lah. Peri langsung. Oh itu dimasukin mesin cuci. Iya itu. Terus
paling berkesan ketika mandiin kucing atau misalkan ada sesuatu hal yang nggak bisa dilupain sampai sekarang? Pengalaman baik ya, pengalaman baik dulu nih. Oh, pengalaman baik. Pengalaman baik itu kita merawat dari kucing hancur, dari kucing kecil yang kelihatan kayak kucing kampung, terus sekarang jadi bagus. Ya, walaupun memang sih itu nggak lepas dari perawatan ownernya ya. Kalau kita kan hanya bantu mempercantik, jadi salon itu membantu kucing yang jelek jadi cantik. Tapi kalau misalnya kucing yang nggak sehat itu ke dokter. Terkadang kan kucing yang nggak sehat, jamuran itu termasuk penyakit ya. Jadi penyakit kulit. Jadi kalau di kita datang treatment itu ya kita cuma bantu gimana caranya supaya kucing ini aslinya semua kucing itu cantik. Jadi gimana caranya supaya kucing ini kembali cantik. Benar. Jadi pada dasarnya semua kucing itu mau kucing ras ataupun kucing domestik sebenarnya mereka tuh cantik kalau dirawat ya saya. Benar banget Sama. Lo orang beauty kan. Kalau dirawat cantik. Iya. Nah itu sekarang kalau misalkan itu pengalaman baiknya ya, tapi kalau misalkan pengalaman buruknya apa nih? Kira-kira pernah dikomplain customer atau enggak kucingnya galak atau kayak gimana? Kalau kucing galak biasa, dikomplain customer juga biasa sih. Maksudnya gini, customer itu terkadang ada yang dia paham dengan kondisi kucingnya. Dia tahu nih kucing saya jamuran, kucing saya kutuan. Jadi dia datang ke kita nih, ini kucingnya minta di treatment ini. Yang gawat itu terkadang orang yang nggak paham dengan kondisi kucingnya. Dia taunya masukin nanti kucingnya grooming, nanti jarak ini kok bulunya gini ya, rontok atau gimana. Nah aslinya nggak mungkin ya kalau misalnya jamur itu dalam 2 hari jauh tiba-tiba rontok, terus jamurnya gede-gede banget atau gimana ya, spot-spot. Biasanya kita sih makanya kita selalu tulis di situ kalau misalnya jamurnya spot-spot kita kata spot-spot. Itu biasanya berkala, jadi nggak bisa satu kali suntik untuk skabies itu langsung sembuh, minimal 2 kali atau 3 kali tergantung tingkat keparahan. Terkadang customer datang kucing udah scab, udah di grooming, udah disuntik, dia berharapnya langsung sembuh. Padahal itu juga nggak bisa lepas dari pengawasan ownernya. Tiap hari kan kucing itu di rumah. Iya. Nah, harusnya ownernya obatin. Itu aja sih terkadang orang yang nggak paham. Dipikirnya kucing itu dibawa grooming, disuntik itu langsung sembuh. Itu aja sih cenderung yang nggak enaknya. Jadi kalau misalkan dikomplain customer udah biasa katanya teman-teman ya. Kalau untuk jamur gitu ya. Jadi inilah ya, apa ibaratnya kan sekarang kalau misalkan ya kita punya kucing ya tetap harus aktif ya untuk merawat kucingnya. Jadi jangan cuma diserahin ke groomers doang habis itu udah ya kan. Padahal yang namanya treatment jamur itu ya butuh konsisten ya kita berapa. Kira-kira berapa kali nih kalau untuk jamur berapa kali grooming ya? Biasanya gini, kita lihat sih kondisi kucingnya. Ada yang nggak begitu parah. Biasanya kalau nggak begitu parah kita pegang kan. Jadi kita lihat nih jamur-jamurnya di bagian mana aja. Itu biasanya nanti kita kasih pilihan. Kamu mau bantu dengan suntik, tapi kalau suntik tetap kalau misalnya banyak ini harus dibantu dengan salon. Nah, terkadang kembali ke budgetnya owner kan. Saya maksudnya mandiin aja mbak, sudah kalau itu belikan salep aja, udah dibantu salep nanti di treatment lagi seminggu atau 2 minggu. Biasanya sih rata-rata kebanyakan ya alhamdulillah sih banyak yang sembuh. Ya cuma kalau skabies ya itu sih agak panjang kalau skabies. Terus kalau misalkan ini aku mau tanya nih ya, ini pertanyaan yang paling banyak orang pengen tahu ya kan. Rekor tertinggi kucing mandi kucing dalam 1 hari berapa ekor? 20 lebih sih, 25-an, sekitar 25-27. Tapi itu ada kucing kecil ya. Wow. Ada kucing kecil-kecil yang kita karena grooming itu kita tidak mengejar kuantitas, tapi kita berfokus pada kualitas. Buat apa kuantitas atau jumlah yang banyak tapi tidak maksimal? Itu 25, 27 itu kami berlima. Itu ada 3 bak grooming, ada 2 blower. Jadi begitu grooming langsung di blower. Blower itu satu kucing itu dilogikakan aja ya. Kucing itu dari kita pegang datang, kita pegang treatment
sampai dia grooming, sampai dia selesai itu paling cepat sekitar 40-45 menit satu ekor kucing. Oh, sampai dengan selesai banget kering ya? Kering sempurna loh ya. Kadang ada yang kering tapi masih kayak agak basah-basah bulunya dikit ya. Jadi kalau misalnya kita nih grooming nih, kalian kan sama nih grooming di mana aja sama-sama bayar nih. Kalian begitu pulang, kalian cek bagian ekor. Kalau bagian ekor itu masih ada minyak-minyak, itu berarti nggak bersih. Bagian kaki belakang, kalau misalnya masih kayak gimana ya, kalau kita nggak kering itu apa sih? Agak lembab gitu ya, bulunya. Kalau misalnya nggak keringnya kering beneran atau enggak dia kayak cucian kering sendiri. Nah itu aja yang dicek sih, karena yang bagian yang paling susah itu bagian itu ekor, terus sama kaki bagian belakang itu yang paling lama. Jadi kalau grooming di bibi nih, grooming bibi ya. Jadi jangan gini. Ini selesainya jam berapa nih? Dan tinggal dilihat aja itu antreannya berapa. Jadi satu ekor kucing itu paling enggak 45 menit. Nah, bisa sampai paling lama itu BSH impor yang tebel banget, bukan biasa ya, biasa impor tebel banget. Itu bisa sampai 2 jam. 2 jam. Kita ngerjain groomingnya paling sekitar 15-20 menit untuk groomingnya, treatment grooming ya. Nah itu pengeringan yang lama untuk bener-bener kering. Ini kalau misalkan untuk grooming bibi ini bisa dibilang salah satu grooming yang bagus dari Balikpapan ya. Amin. Karena aku udah pernah nyoba, aku udah juga. Nah terus ini otodidak apa gimana sih? Enggak. Jadi kalau grooming buat kucing sendiri itu memang dari awal itu memang saya diajarin sih sama Mas Benny di Surabaya. Terus begitu dia ini saya udah buka aja akhirnya 2017 A few minutes later. 2017 dia bilang ayo kita ke Bali. Akhirnya saya di situ ketemu dengan Mas Fadli Fuad itu yang punya Mizumen. Dari dialah saya bener-bener berani yang terbuka banget. Gimana ya, ilmunya dari dia sih awalnya. Terus ya kita kembangkan sih. Terus ada Mas Agung Etika, Kak Rosario Mendoza. Terus ada teman-teman ya, mereka lah yang bantu support tekniknya grooming. Baik, jadi bagaimanapun tekniknya tetap yang pengalaman yang paling berharga itu ya setiap hari kita ngerjain kucing gitu ya kan. Jadi setiap hari pasti ada pelajaran lagi yang baru kan. Jadi emang nggak bisa ya, memang sih benar grooming itu bisa otodidak. Tapi otodidak itu ya dengan praktek itu ya. Coba kita harus ada orang yang memang diseniorkan yang untuk kontrol kita. Jadi kalau misalnya ditanyain yang benar-benar kita tuh tanya benar-benar sama orang yang bisa gitu, jangan yang separuh-separuh ntar tersesat ya kan. Separuh-separuh ya. Iya, jadi kalau nanya itu emang yang benar-benar, kalau menurut saya loh yang memang saya anggap kualifikasinya di grooming bagus. Nah tuh teman-teman dengerin ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua pengen punya bisnis grooming ya kan, mulai startingnya itu adalah dengan cara belajar dari ahlinya ya kan, harus belajar dari ahlinya benar. Seperti ini sekarang yang ada di depan aku ini. Nah kira-kira selain itu nih fasilitasnya dari grooming Jasmine ini apa sih Mbak? Ya ambil jemput, artinya ambil jemput, terus ya grooming itu kita ada beberapa sih. Terkadang ada grooming yang sebelum hamil besar, sebelum melahirkan, terus setelah melahirkan itu sama baby-babynya itu grooming, terus treatment kutu, treatment jamur, sama bulu. Jadi lumayan lengkap ya. Selain itu ada hotel juga. Hotel juga ada. Nah ini buat teman-teman semua yang bingung nih kan, biasanya nyari juga. Pacak juga kita ada nih. Apa itu? Pacak itu kawin. Oh, untuk kawin kucing.
Ya kucing yang nggak punya jodoh bisa nih dikirim ke Jasmine ya. Cuma ada beberapa sih persyaratannya untuk masuk di pet hotel kita sama pajak di kita itu. Yang pertama itu dia udah vaksin lengkap, harus ada bibirnya. Terus sama harus kucing yang treatment rutin grooming di tempat kita. Jadi kita nggak terima orang yang ujuk-ujuk datang walaupun bawa buku vaksin, biasanya kita tetap tolak. Jadi memang historinya yang diterima cuma histori yang memang udah pernah jadi kita hindari kayak penularan kutu, jamur, rabies ke kucing-kucing yang lagi ini. Nah, itu jangan sampai nanti kita nginepin kucing kalau mau ada kutuan. Nah, terus nih biasanya nih kan orang-orang itu ada yang satu case yang bilang bahwa paling susah itu adalah mandiin kucing galak. Biasanya kan aku suka lihat ya kalau misalkan ada tulisannya di situ kucing jamuran sekian, kucing galak kan lebih mahal. Kalau di kita sih sama aja sih. Kalau misalnya kita lebih ke nilai ke treatmentnya. Jadi kalau kucingnya itu nggak begitu parah, biasanya kita nggak ini. Tapi kalau misalnya parah, kayak terapi telinga segala misalnya parah, biasanya kita cari karena satu kita bahan juga pasti nambah. Misalnya nih treatment telinga nggak begitu kotor, paling cairan seberapa, terus apa sama ininya seberapa aja udah cukup. Tapi kalau sudah yang parah, kadang satu carton bat yang itu tuh bisa habis. Satu kotak gitu? Iya, yang kecil itu kita udah pernah, kita kan kadang separuh itu satu telinga loh ya, kadang ya. Makanya di situ sih kita ngecasnya, terus juga cairannya yang agak lumayan. Tapi maksudnya pernah ada pengalaman handle kucing galak tuh kena cakar, kena enggak? Kalau biasa sih dicakar digigit. Cuma biasanya komitmen di kita kalau kucingnya emang galak, ownernya biasanya tahu. Kita bilang ini kucingnya galak. Kalau misalnya mau di treatment, dilanjut monggo dirutin. Tapi ada catatan buat owner kucing galak. Kalau kucing galaknya itu udah kita rawat beberapa kali, terus dia pindah grooming nih, lama nggak tahu lah terserah di mana, lama nggak grooming 2 atau 3 bulan nggak grooming. Kemudian datang lagi ke kami dengan kondisi rusak, kami tolak. Mulai lagi dari nol. Ya, karena mulai dari nol. Karena pegang kucing galak itu kita nggak satu orang. Ya kan, resikonya juga. Apalagi kalau kita nggak tahu, terkadang ada owner nggak ngomong. Kalau owner nggak ngomong lebih gawat, kasihan karyawan. Soalnya kalau misalnya udah ngomong kan, Mbak kucing saya galak. Kita emang ada satu ruangan yang memang tertutup khusus buat kucing galak. Dipisah ya? Dipisah. Jadi kalau misalnya dia ini udah lulus nih, misalnya udah berapa kali grooming udah bagus, baru bisa kita satuin bareng kalau mandi. Terus kalau misalkan boleh dijelasin nih ke teman-teman semua, step-step grooming itu apa aja sih? Jadi pertama kali awal itu biasanya dipotong kuku, bersihin telinga, ya disisir, ya pokoknya digrepein lah. Jadi kalau misalkan double nih kutuan sama jamuran itu yang dikerjain yang mana dulu nih? Biasanya kita ada treatmentnya. Biasanya kita emang ada bahan yang emang kita rajin, tapi emang dari ini biasanya ada takarannya. Enggak, maksudnya jadi memang campurnya nyatu aja. Oh enggak, beda. Kita kayaknya bukan di sampo loh kalau treatment. Oh, treatment beda lagi. Kalau kebanyakan kan rata-rata kalau groomer ini treatment kutu, maka samponya sampo kutu. Ini treatment jamur, maka samponya sampo jamur. Kebanyakan kayak gitu. Kita nggak gitu. Jadi emang untuk kutu atau jamur biasanya di step awal. Step awal itu paling enak, makanya terkadang paling enak itu customer yang royal. Mbak, kucing saya baru nih, saya mau treatment lengkap. Itu paling enak deh.
Itu kalau treatment lengkap tuh dari stepnya kayak gimana? Dari awal? Ya dari awal sih ya itu sebenarnya semua step itu sama, cuma nanti dia ada berapa step. Kalau misalnya untuk yang standar, kita jarang sih pakai standar, kita pasti pakai new treatment itu kita 4 step. Nah kalau misalnya kutu jamu ya sekitar 5 sampai 6 sampai 6 step. Makanya nggak bisa, saya bilang kan mandi di kami bukan mandi biasa, grooming kami bukan mandi biasa. Jadi kalau mandi biasa itu kita siram, kita keramas, jadi bisa kan? Ya, itu mandi. Mandi biasa. Ini mandi luar biasa ya teman-teman. Jadi emang tergantung ini sih, tergantung stepnya. Makanya saya nggak bisa orang target misalnya datang, saya mau grooming nih kucing berapa. Kalau saya belum pegang saya nggak bisa bilang. Udah paling mahal 100. Nanti begitu kita pegang ya kalau memang cuma 80 dia pakai treatment ya itu intinya kejujuran. Terus tadi aku ada dengar tempat treatment atau mandiin kucing sebelum hamil dan sesudah hamil. Itu ada ya? Jadi kucing itu kalau saya sih ya lebih rekomendasi kucing itu di grooming saat hamil besar beberapa hari sebelum melahirkan. Tapi dengan treatment yang benar loh ya. Soalnya kalau nggak benar nanti keguguran. Jadi beberapa hari sebelum melahirkan kalau saya itu di grooming. Biasanya ada beberapa sih ya. Biasanya nanti setelah dia melahirkan kan ini kucing masih bersih nih. Jadi nggak bakalan nularin kutu atau jamur ke tennya, ke bayi-bayi baby kittennya itu. Nah itu fungsinya grooming sebelum melahirkan. Kalau misalnya sudah melahirkan itu biasanya itu case-case tertentu itu, misalnya jamuran. Biasanya muncul sekitar umur 2 minggu, 3 minggu itu biasanya kita udah mulai jamuran. Nah itu baru di grooming. Di grooming pun kita nggak mau anaknya aja atau induknya aja, harus bareng. Jadi kalau kita bilang keluarga cemara, keluarga cemara. Nah itu biasanya kita juga ini sih kan kecil banget, ya kita tarik asal pelanggan udahlah gampang gitu. Kita diatur. Jadi grooming ke keluarga ya? Ya. Jadi kalau kucing kecil berarti sekitar 2 minggu boleh mandiin? Sebenarnya dari awal lahir itu nggak masalah, cuma dilihat kepepet nggak, terpaksa nggak. Kalau nggak terpaksa nggak perlu digunting, nggak masalah. Tapi kalau memang terpaksa, misalnya ini terkadang ada indukan yang nggak pinter nih, anaknya nggak dimandiin, jadi apa boleh. Tapi harus bareng sih kalau di kita ya, jadi memang harus bareng. Karena kalau baunya beda, itu nanti dikhawatirkan induknya nggak menyusuin lagi, tambah repot ntar kan. Oke, nih teman-teman, jadi ada satu pelajaran lagi ya buat teman-teman semua. Kalau yang namanya kucing hamil sebenarnya bisa ya Mbak ya, bisa di grooming ya kan? Karena aku sempat dengar kucing hamil itu nggak boleh di grooming karena takut ada apa-apa kan. Jadi balik lagi tergantung, kita harus hati-hati juga ya menggroomingnya. Terus selain itu juga ternyata kita juga bisa juga di grooming, tapi ya tetap sesuai dengan kondisinya, disesuaikan dengan kondisinya ya. Hal yang tidak boleh mendatang dilakukan pada saat grooming. Ya nggak boleh, tergantung kondisi. Ketemunya sama kucing apa. Kalau kucing galak nggak boleh, terkadang ada karakter yang nggak boleh dikasarin. Jadi kucing itu kalau misalnya kita kasarin, dia biasanya tambah kasar, nyerang. Terus nggak boleh apa ya? Ya nanti tergantung kucingnya sih, dilihat kucingnya karakternya seperti apa, balik ke karakter kucing sih. Jadi kalau dibilang apa yang nggak boleh, apa yang boleh ya dilihat case-nya dulu. Kalau nggak ada case-nya biasanya karakternya beda-beda, dan kita sebagai groomer juga kan memang harus kenal karakter kucing ya. Makanya itu jangan sampai nanti udah di tempatnya Mbak Jasmine terus balik lagi ke grooming lagi, balik lagi ke Mbak Jasmine. Ya kalau kucing galak itu yang kucing galak. Tapi kalau misalnya kucing yang nggak galak dari tempat kami mau kemana aja dia muter, dia balik lagi nggak masalah, kita terima aja. Paling owner ini diomelin karena kalau balik ke kita pasti rusak. Dan itu harus mulai lagi dari nol. Oke, nah ini teman-teman semua, kita sekarang sudah tahu ya semuanya luasan tentang masalah groomer dan tentang Jasmine. Nah sekarang Jasmine boleh nggak sih kasih saran buat semua pemilik kucing yang kira-kira mau grooming seperti apa sih? Pinter-pinter pilih groomer. Ya itu intinya sih. Karena kalau memang groomernya udah rekomendasi menurut saya lah ya
bukan groomer coba-coba ya. Jadi ada harga, ada kualitas. Jangan mencari grooming di mana sih yang murah. Karena terus terang grooming itu mahal atau murahnya tergantung dari produk yang dipakai. Sama kayak kosmetik. Pokoknya dia ada harga, ada rupa. Tapi belum pasti juga loh ya kan. Ada harga, ada rupa, dimahalin aja gimana ya kan. Oh gitu. Lihat track recordnya lah. Jadi apa tadi slogannya? Bukan mandi biasa. Grooming di kami bukan mandi biasa. Grooming bibi. Dia kan kualitas gigi. Kualitas menurut saya lah ya, bukan SSI. Terus saran nih buat teman-teman semua yang para groomer juga, kira-kira apa kira-kira sarannya buat yang bisa buat sampein buat Groomer mereka ya. Kalau buat teman-teman groomer, sama-sama jangan berhenti untuk belajar. Untuk belajar, untuk mencoba. Ya karena produk-produk sekarang juga nggak harus yang impor yang bagus, yang lokalnya juga banyak yang bagus. Ya. Terus apa ya? Intinya kualitas sih. balik lagi kualitasnya. Jadi pertahanan kualitas, jangan terpaku dengan pengen banyak, pengen kelihatan wow, tapi kasih kucingnya. Okay. Nah ini yang terakhir nih, saran buat kita di channel Bagi Putih ini apa? Ini bagus sih, bagus juga ya. Kedepannya lebih maju lagi, terus ya mungkin nggak sekedar dimaju kucing aja, mungkin nanti perawatan dari mana, maksudnya produk-produk bisa kan nanti nggak lama mungkin dapat yang mudah-mudahan Ada yang mungkin tapi. Oke deh. Nah, Mbak, makasih banyak ya untuk waktunya kali ini. Ya kan kita udah diundang ke sini, udah bisa lihat juga kan seperti apa, terus udah bisa tahu lah berbagi pengalaman ya kan, hal-hal yang kita awalnya kita nggak tahu, sekarang jadi tahu ya. Contohnya yang tadi kan masalah kucing hamil boleh di grooming, itu sebenarnya kan awalnya kita juga buat pengetahuan buat kita kan. Nah ini makasih banyak ya, mungkin ya, Mbak Jasmine, salah lagi emak Jasmine. Aku panggilnya emak. Nah buat teman-teman semua, sampai di sini dulu konten nanti ini kali ini. Ya, jangan lupa klik subscribe, komen, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa nanti nonton lagi konten-konten kita berikutnya yang lebih seru lagi dengan para groomers lainnya. Oke, selamat siang, sampai jumpa. Mbak Tuti, Iya. boleh cerita nggak sih yang tentang event di Makassar ya? Oh iya, itu event yang terunik yang pernah saya join, saya diundang. Behind the scene. Ini kita lagi di kafe. Kafenya Kopi Bini namanya. Nah ini slogannya dia tuh, Bini tak pernah salah. Kalau Bini salah apa mas? Lihat pasal 1.